Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil perancangan mockup sistem absensi berbasis web dengan tema membangun solusi digital untuk manajemen kehadiran siswa yang efisien dan akurat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Ramdan Umar, sebagai analisis sistem. Dan saya Raya Rizali Mutawakil Mantau sebagai UI UX designer. Oke, yang pertama itu ada Gantt chart atau jadwal proyek. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 8 tugas utama yang dilakukan oleh teman saya dan juga saya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dari tugas pertama yaitu analisis kebutuhan dan data, tugas kedua pembuatan diagram DFD, tugas ketiga penentuan style, tugas keempat pembuatan UI UX administrator, tugas kelima pembuatan UI UX guru, tugas keenam pembuatan UI UX siswa, tugas ketujuh user testing, dan terakhir itu ada finalisasi prototype. Nah, selain tugas, teman-teman di sini juga bisa melihat dependensi atau ketergantungan setiap tugas dan juga tanggal mulai tugas, durasi tugas, dan juga progres dari tugas itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa tugas 1 yaitu analisis kebutuhan dan data, dia tidak memiliki dependensi atau ketergantungan karena dia adalah tugas yang pertama kali harus dimulai. Nah, sedangkan tugas 2 dia memiliki ketergantungan terhadap tugas 1 yang berarti tugas 2 tidak bisa dimulai sebelum tugas 1 selesai. Begitupun dengan tugas 3 yang tidak bisa dimulai sebelum tugas 2 selesai. Nah, untuk tugas 4, 5, dan 6 dia memiliki satu ketergantungan yaitu bergantung kepada tugas 3 yaitu penentuan style. Nah, alasan kami tidak membuat ketergantungannya secara berurutan karena pada dasarnya tugas 4, 5, dan 6 itu bisa dimulai kapan saja. Yang penting tugas 3 itu sudah selesai. Hanya saja karena UI UX designer kami hanya satu, makanya kami buat berurutan untuk tanggal mulainya, yang dimana tugas 4 dimulai pada tanggal 6 dengan durasi 2 hari, tugas 5 dimulai pada tanggal 8 dengan durasi 2 hari, dan tugas 6 dimulai pada tanggal 10 dengan durasi 2 hari. Nah, untuk tugas ke-7 yaitu user testing, dia bergantung kepada tugas 4, 5, dan 6 karena user testing tidak bisa dimulai jika tugas 4, 5, dan 6 itu tidak selesai. Dan yang terakhir itu ada tugas 8 yaitu finalisasi prototype yang bergantung pada tugas 7. Baik, selanjutnya itu ada masalah dan solusi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, permasalahan yang sering terjadi dalam proses absensi adalah penggunaan metode manual yang memakan waktu, rawan kesalahan pencatatan, serta menyebutkan dalam pembuatan laporan kehadiran. Selain itu, siswa sering tidak mengetahui status kehadiran mata pelajaran tertentu. Solusi dari permasalahan tersebut adalah membangun sistem absensi berbasis web yang dapat mencatat kehadiran secara digital, menyimpan data secara terpusat, dan menampilkan informasi absensi secara akurat. Selanjutnya itu ada deskripsi singkat sistem. Nah, sistem yang akan dibangun adalah sistem absensi sederhana berbasis web yang digunakan untuk mengelola data kehadiran siswa berdasarkan mata pelajaran. Proses absensi dilakukan oleh guru melalui sistem sementara, data kehadiran disimpan dalam database dan dapat diakses sesuai dengan hak pengguna. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan, efisien, dan mendukung pembuatan laporan absensi secara otomatis. Selanjutnya, aktor utama atau pengguna utama dalam sistem. Nah, pada mockup yang kami rancang, sistem memiliki 3 aktor utama, yaitu administrator, guru mata pelajaran, dan siswa. Administrator bertugas menginput dan mengelola data guru, data siswa, serta data mata pelajaran. Guru mata pelajaran bertanggung jawab melakukan absensi siswa dan melihat laporan kehadiran berdasarkan mata pelajaran yang diajarkan. Sementara itu, siswa berperan dalam melihat informasi status kehadiran pada mata pelajaran tertentu. Nah, selanjutnya itu ada diagram alir data atau DFD, yaitu diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang menunjukkan gambaran umum aliran data antara sistem absensi dan entitas eksternal. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa
entitas pertama yaitu administrator melakukan inputan ke dalam sistem berupa data master. Nah, data master di sini adalah data mata pelajaran, data guru, data siswa, serta data kelas, serta mendapatkan output dari sistem berupa laporan kehadiran. Nah, entitas kedua itu ada guru mata pelajaran yang memiliki inputan berupa melakukan absensi dan mendapatkan output dari sistem berupa laporan kehadiran. Dan yang terakhir itu ada siswa yang mendapatkan output dari sistem berupa informasi absensi mata pelajaran tertentu. Nah, selanjutnya itu ada DFD level 1. Diagram level 1 ini menggambarkan proses internal sistem absensi lebih rinci dibandingkan dengan diagram konteks sebelumnya. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di sistem absensi memiliki 3 proses utama. Yang pertama itu ada manajemen data induk, yang kedua itu ada proses absensi, dan yang ketiga itu ada proses laporan absensi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa administrator menginputkan data guru, data murid, data kelas, dan data pelajaran pada proses 1 yaitu manajemen data induk, dan setiap data itu disimpan dalam data store yaitu data guru, data mata pelajaran, data siswa, dan data kelas. Nah, selanjutnya itu ada guru mata pelajaran yang melakukan absensi di proses 2. Nah, data-data itu diambil dari data store sebelumnya yang selanjutnya disimpan ke dalam data store data absensi. Nah, dari data store data absensi tersebut, laporan absensi dibuat yang memberikan output berupa laporan kehadiran keseluruhan kepada administrator dan laporan absensi per mata pelajaran kepada guru mata pelajaran serta informasi absensi mata pelajaran tertentu kepada siswa. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mockup akan dijelaskan oleh teman saya Raya Rizaldi Mantau. Baik, saya akan menjelaskan penggunaan website sistem absensi berbasis web, sekaligus prinsip UI UX yang digunakan dalam perancangannya. Website ini memiliki 3 role utama, yaitu admin, guru, dan murid. Setiap role memiliki hak akses yang berbeda, sehingga sistem akan lebih aman dan terorganisir. Admin berperan mengelola data pengguna, guru mengelola absensi murid, dan murid dapat melihat riwayat absensinya sendiri. Kita mulai dari role admin. Admin dapat mengelola data user, seperti menambah, melihat, dan menghapus pengguna berdasarkan role. Data guru memiliki informasi tambahan seperti NIP dan mata pelajaran, sedangkan data murid memiliki NISN dan data kelas. Untuk bagian admin, kita bisa menghapus user dengan menekan tombol merah di atas sini. Dan kita bisa menambahkan user dengan menekan tombol hijau di atas itu. Dan di form menambahkan user, admin bisa mengisi form tersebut dengan data-data user yang sesuai dengan role yang ada di situ, seperti guru atau murid. Selanjutnya, pada halaman guru dapat melihat daftar murid dan melakukan absensi dengan menekan tombol hadir, izin, atau alpha. Saat guru menekan salah satu status, data langsung tersimpan ke database dan sistem mencegah absen ganda pada hari yang sama. Pada halaman murid dapat melihat status absensi hari ini serta riwayat absensi sebelumnya. Status yang ditampilkan akan sinkron dengan data yang diinput oleh guru sehingga tidak terjadi perbedaan informasi. Dari sisi UI, website ini menggunakan warna biru sebagai warna utama. Warna biru dipilih karena memberikan kesan profesional, aman, dan terpercaya yang cocok untuk sistem akademik. Selain itu, warna badge seperti hijau, kuning, dan merah digunakan untuk membedakan status absensi agar mudah dikenali. Dari segi organisasi tampilan, informasi disusun dalam bentuk card dan tabel. Hal ini membantu pengguna fokus pada informasi utama dan mengurangi kebingungan. Menu dan tombol aksi diletakkan secara konsisten agar mudah dipelajari. Website ini dirancang agar efisien dan mudah digunakan. Guru hanya perlu 1 klik untuk melakukan absensi, dan murid bisa langsung melihat hasilnya tanpa perlu refresh atau input data tambahan. Ini meningkatkan user experience dan menghemat waktu pengguna.
Dengan adanya sistem absensi ini, proses pencatatan kehadiran menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Penerapan prinsip UI yang sederhana dan UX yang efektif membuat website mudah digunakan oleh semua role. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.